Merayakan Natal 2025, Katedral Jakarta lakukan persiapan matang. PT KAI sebut 25 Desember jadi puncak mudik Nataru. 10 sekolah SMA di Depok dikirim email ancaman bom, gegara sisir sekolah. Nasib calon jemaah haji terdampak bencana. BNPB sebut pemulihan akses di beberapa daerah sudah tuntas. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi, Apa kabar pagi Luar hari ini? biasa, harus tetap semangat. Harus dong, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Pesi Rahmadi, dan inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Gereja Katedral Jakarta ini telah melakukan berbagai persiapan menjelang perayaan Misa Natal 25 Desember 2025. Salah satunya dengan menyiapkan kapasitas sebanyak 5.000 kursi bagi jemaat yang akan melaksanakan ibadah secara langsung di Gereja Katedral. Menjelang perayaan Misa Natal tahun 2025, Gereja Katedral Jakarta telah melakukan berbagai persiapan. Persiapan tersebut meliputi penyiapan sarana dan prasarana, termasuk menyediakan kapasitas sebanyak 5.000 kursi bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah secara langsung di dalam Gereja Katedral. Tidak hanya dari sisi fasilitas, Gereja Katedral juga memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan jemaat. Pengamanan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan petugas internal atau PAMDAL Gereja Katedral, serta didukung personil gabungan dari TNI, Polri, dan unsur Forkopimda lainnya yang disiagakan di kawasan Gereja Katedral. Perayaan Natal tahun ini mengusung tema Natal Nasional 2025, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini menekankan bahwa keluarga menjadi tempat pertama bagi umat untuk mengalami kehadiran Tuhan melalui Yesus Kristus, serta menumbuhkan nilai kasih, persaudaraan, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian Misa Natal di Gereja Katedral akan dilaksanakan pada Rabu 24 Desember 2025 dalam 2 kali perayaan. Misa pertama akan digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, sementara misa kedua akan dilaksanakan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran ibadah, Gereja Katedral juga menerapkan sistem registrasi bagi para jemaat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah umat yang hadir, sekaligus memastikan perayaan Natal dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga hikmat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kini telah menyiapkan berbagai pertunjukan menarik untuk dapat dinikmati oleh masyarakat selama Natal dan Tahun Baru 2026, khususnya Bundaran HI Jakarta. Di Bundaran HI akan menampilkan Jakarta Light Festival edisi Natal 2025 untuk menyemarakan akhir tahun yang berlangsung selama 23 hingga 27 Desember 2025. Lantas seperti apakah persiapan di Bundaran HI? Berikut laporan reporter Sinpo TV Muhammad Fahrizal. Ya baik pemirsa, kini telah memasuki hari libur dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Dan tentunya ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah masyarakat untuk merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu titik yang menjadi tempat ikonik oleh sejumlah masyarakat dalam merayakan pergantian Tahun Baru maupun Natal. Dan salah satu yaitu merupakan kawasan Bundaran HI, di mana Bundaran HI ini sendiri nantinya akan dihiasi dengan sejumlah yang identik dengan perayaan Natal seperti lampu berwarna-warni, dan juga tadi ada patung Snow White ataupun boneka salju, dan juga yang paling identik yaitu pohon Natal. Bahkan di sejumlah kawasan ini nantinya para pengunjung dapat menikmati malamnya ibu kota, khususnya Bundaran HI, dengan penampilan cahaya. Bahkan juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan
Jakarta Festival Light edisi Natal tahun 2025. Nantinya para pengunjung dapat menikmati pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan itu nantinya akan berlangsung pada tanggal 23 Desember dini hari hingga nantinya pada tanggal 27 Desember 2025. Dan pemirsa, tidak hanya itu saja, di mana nantinya di kawasan Bundaran HI ini sendiri para pengunjung dapat menikmati alunan suara ataupun alunan lagu dari Christmas Carol yang nantinya akan diputar setiap pada malam hari dengan jadwal pada pukul nantinya 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sedikit tahun baru ini nantinya akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana nantinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mentiadakan pesta kembang api yang nantinya akan digelar khususnya di Bundaran HI, di mana ini sebagai bentuk rasa empati terhadap korban bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera, Aceh, dan juga Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu saja, tim personel gabungan TNI Polri maupun Dinas Perhubungan dan Satpol PP juga dikerahkan agar dapat melakukan pengamanan agar para pengunjung ini dapat menikmati dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa juga, di mana juga nantinya untuk di Bundaran HI ini sendiri akan menampilkan berbagai persiapan khususnya di tahun baru dengan band-band yang ternama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Pak Rizal, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, pengurus Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Selasa 23 Desember 2025 sore terus mematangkan sejumlah persiapan diantaranya dengan memasang tenda dan menyiapkan 5.000 kursi di halaman luar. Selain itu, pengamanan gereja juga diperketat dengan disiagakannya aparat kepolisian dan kendaraan taktis. Gereja Katedral Jakarta Pusat terus mematangkan sejumlah persiapan dalam menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Panitia dan pengurus juga sudah memasang sejumlah tenda di halaman luar, lengkap dengan dekorasi pendukung. Tak hanya itu, ribuan kursi pun disiapkan untuk menampung para jemaat pada malam misa Natal nanti. Pada perayaan Natal kali ini, ruangan dalam gereja dapat menampung 800 jemaat dan halaman luar bisa menampung hingga 5.000 jemaat. Ibadah misa Natal akan digelar Gereja Katedral selama 2 hari, mulai dari 24 Desember hingga hari H 25 Desember. Pada misa malam Natal hari Rabu 24 Desember akan dilaksanakan 2 kali, yakni pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Kamis 25 Desember akan digelar 4 kali, yaitu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pukul 11.00, pukul 16.00, dan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain persiapan yang matang, pengamanan di Gereja Katedral juga telah diperketat dengan disiagakan aparat kepolisian dan kendaraan taktis. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, BMKG juga mengimbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruang waspada cuaca ekstrim menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hujan lebat dan gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andre Ramadhani dalam konferensi pers Jakarta pada Selasa 23 Desember menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap waspada menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. BMKG memperkirakan peningkatan curah hujan seiring aktifnya monsoon Asia juga membawa massa udara basah ke wilayah Indonesia. Sejumlah daerah yang perlu diwaspadai meliputi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua Selatan, serta sebagian Sulawesi Selatan dan Maluku. Andre mengingatkan potensi perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu seperti hujan lebat, angin kencang, banjir, longsor, dan juga gelombang tinggi. Masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas terutama perjalanan darat, laut, dan udara, termasuk kegiatan luar ruang seperti ibadah, wisata, dan perayaan malam pergantian tahun. Periode menjelang Nataru minggu ketiga Desember dan juga awal Januari tentunya secara klimatologis ada peningkatan curah hujan dan ini perlu kita waspadai karena menjelang mobilitas tinggi masyarakat pada saat periode Nataru. Kemudian kami juga akan mengupdate terkait siklon tropis maupun bibit-bibit siklon tropis
yang saat ini sedang aktif di wilayah Indonesia. Siklon tropis Grand. Nah, ini merupakan perkembangan dari bibit siklon tropis 93S yang pada hari ini menjadi siklon tropis Grand. Nah, namun ini tidak perlu kita risaukan, artinya tetap tenang. Jadi siklon tropis Grand ini arah pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia. Jadi dampaknya tidak berpengaruh terhadap kondisi cuaca Indonesia ya. Kemudian bagaimana kita lihat kondisi cuaca di wilayah provinsi terdampak. Jadi dalam sepekan ke depan kami lihat alhamdulillah secara umum kondusif. Kalau dilihat di sini adalah warna hijau. Hijau itu berarti prediksi harian hujannya termasuk hujan ringan. Artinya kurang dari 20 mm per hari. Namun perhatikan ada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Aceh yang pada kategori kuning yaitu sedang, tapi secara umum kondusif untuk sepekan ke depan untuk di wilayah Aceh. Kemudian kita lihat di wilayah Sumatera Utara juga hampir sama polanya, jadi relatif kondusif dan hanya di wilayah tertentu dan tanggal-tanggal tertentu yang perlu diwaspadai, hujan hingga sedang hingga lebat. Kemudian dan juga di wilayah Sumatera Barat. Secara umum 3 provinsi terdampak alhamdulillah sepekan ke depan kondusif dan juga ditambah dengan operasi modifikasi cuaca dengan BNPB, BMKG terus untuk memantau dinamika karena cuaca sangat-sangat dinamis. Kita lihat dalam skala jam-jaman apabila terjadi perubahan signifikan maka operasi modifikasinya diaktifkan untuk menurunkan intensitas sehingga proses recovery rehabilitasi di lapangan dapat dengan mudah tidak terkendala oleh cuaca. BMKG juga memantau keberadaan siklon tropis Grand yang juga berpotensi meningkatkan kecepatan angin dan gelombang yang tinggi, khususnya di wilayah selatan Sumatera dan Jawa. Sementara itu hujan ringan masih diperkirakan mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sepekan ke depan dengan kondisi cuaca terus dipantau mengingat sifatnya yang dinamis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, momentum perayaan Natal 2025, penjualan berbagai macam dekorasi dan pohon Natal di Pasar ASMK jadi favorit bagi para pembeli. Pasar ASMK jadi tujuan untuk berburu pernak-pernik Natal, dikarenakan banyaknya bermacam hiasan Natal yang tersedia. Pemirsa Simpo TV, menjelang perayaan Natal tak lengkap rasanya jika tidak berburu pernak-pernik ataupun dekorasi Natal. Nah, salah satunya saya sudah berada di Pasar ASMK Jakarta Barat di salah satu toko yang menjual dekorasi atau pernak-pernik Natal. Nah, salah satu yang memang sering diburu oleh para umat Kristiani yakni adalah pohon Natal, bola-bola kristal dan juga lonceng Natal yang harusnya atau yang biasanya dihias di pohon Natal. Nah, ini ada berbagai macam ukuran pohon Natal dari yang mulai harga Rp720.000 hingga yang paling besar Rp1.750.000. Dan ini juga ada ukuran paling kecil dan juga ada ukuran yang besar begitu. Namun biasanya umat Kristiani ini selalu membeli pohon Natal yang memang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar atau ukuran sedang begitu. Nah, memang ini ada berbagai macam pohon Natal. Ada yang sudah dihias dan juga ada yang memang polosan. Nah, saya akan mengajak Anda ke dalam untuk melihat pernak-pernik apa saja yang ada di dalam sini. Ya, di sini ada salah satu yang memang sering diburu oleh para pelanggan, yakni adalah bola-bola kristal yang biasanya dihias untuk di pohon Natal. Ada yang ukuran besar sekali seperti yang di sebelah sana, dan juga ada ukuran sedang, ada ukuran mini juga. Nah, memang yang banyak dicari adalah bola-bola kristal dengan warna-warna cerah seperti warna merah, warna hijau, warna biru, dan juga ada warna emas. Tidak hanya bola-bola kristal saja, namun juga di sini kita bisa mencari pernak-pernik lainnya seperti ada hiasan bintang dan juga ada hiasan lonceng yang biasanya selalu dihias atau dipajang di atas pohon Natal. Hanya itu saja pemirsa, di sini juga ada banyak sekali patung yang bisa Anda pajang di rumah seperti patung Tuhan Yesus dan juga patung Santa Claus.
Dan kalau bisa kita bilang memang di pasar ASMK ini salah satunya di toko ini memang banyak sekali atau begitu lengkap sekali menjual perlengkapan Natal. Nah, di H+2 atau di H-2 maksud kami, di H-2 perayaan Natal memang toko sudah mulai sepi begitu dikarenakan memang para masyarakat atau umat Kristiani ini lebih memilih atau membeli pernak-pernik atau dekorasi Natalnya ini seminggu sebelum perayaan Natal. Untuk itu, bagi Anda umat Kristiani yang ingin membeli pernak-pernik Natal ini dimohon untuk atau bisa dipercepat begitu ya, dikarenakan memang pada tanggal 24 nanti ini para toko-toko yang menjual pernak-pernik Natal ini sudah mulai tutup begitu, dan juga dikarenakan pada tanggal 25 nanti perayaan Natal sudah dimulai. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Mabes Polri pastikan izin penggunaan kembang api pada perayaan Tahun Baru mendatang tidak akan diberikan. Mengenai teknis razia dan sanksi terkait, Mabes Polri serahkan otoritas kepolisian tiap daerah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan perayaan Tahun Baru menggunakan kembang api di setiap daerah di tanah air tidak akan diberi izin. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Listio saat meninjau arus mudik Nataru di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa siang. Diketahui mengenai penerapan razia dan sanksi terkait aksi penggunaan kembang api ini, Listio menyerahkan otoritas tersebut kepada masing-masing kepolisian daerah di Indonesia. Harapan kita tentunya kita himbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatera, doa untuk negeri. Jadi kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api di akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita harapkan kita merasakan suasana kebatinan yang sama dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatera. Saya kira itu. Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau tapi yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun. Dari Jakarta, Max Munte, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah kemeriahan perayaan Natal 2025, Jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Kota Metro Lampung memilih cara unik untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Bukan pohon Natal dari cemara atau ornamen mahal, namun limbah sehari-hari disulap menjadi pohon Natal sebagai simbol harapan dan kepedulian terhadap lingkungan. Beginilah penampakan puluhan pohon Natal unik yang berdiri di area halaman Gereja Katolik Hati Kudus Yesus, Kota Metro Lampung. Dengan tema cinta kehidupan dan lingkungan hidup, jemaat membuat pohon Natal dari limbah dan barang bekas sehari-hari. Limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, kini menjelma menjadi dekorasi Natal yang menarik perhatian jemaat dan pengunjung. Salah satu pohon Natal yang paling menyita perhatian terbuat dari ban mobil bekas yang disusun menyerupai kerucut setinggi 2 meter. Ban-ban tersebut dicat hijau, dihiasi lampu kelap-kelip, serta ornamen manusia salju di sebelahnya. Selain itu terdapat juga pohon Natal yang dibuat dari susunan botol plastik dan botol oli bekas dengan kombinasi warna cerah. Di sudut lain, susunan sabut kelapa yang lengkap dengan pernak-pernik Natal menambah keindahan suasana perayaan Natal tahun ini. Tak sekedar estetika, setiap pohon Natal dari bahan limbah ini menyimpan pesan kuat tentang cinta lingkungan. Jemaat ingin mengingatkan bahwa perayaan iman juga harus sejalan dengan tanggung jawab menjaga alam ciptaan Tuhan. Sekretariat Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro, Rudi Hartanto mengatakan, selama 2 pekan menjelang Natal, jemaat dari berbagai usia bergotong royong membuat total 39 pohon Natal berbahan limbah. Proses pembuatannya menjadi momen kebersamaan, mulai dari mengumpulkan bahan, membersihkan, hingga merangkainya menjadi karya seni.
Kemarin tema kita kan memang dari bahan bekas, jadi boleh mau dari bahan bekas logam, kayu, plastik, itu dipersilahkan. Jadi semuanya dari bahan bekas. Ini kalau seperti ini kan dari karet, bekas ban, terus di sebelah ini dari botol plastik, terus di sana ada yang dari bekas kayu olahan mebel. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan dengan mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dipergunakan untuk supaya tidak mencemari lah gitu. Yang sekarang sudah dipasang ada 39. Itu dari 33 lingkungan dan sekolah-sekolah yang ada di sekolah Katolik yang ada di Metro. Dengan pohon Natal yang terbuat dari limbah dan barang bekas, Natal tahun ini pun terasa lebih hangat. Bukan hanya karena cahaya lampu yang menyala, namun juga karena pesan sederhana yang ditanamkan, bahwa harapan bagi masa depan bumi bisa dimulai dari hal kecil, bahkan dari limbah yang selama ini dianggap tak bernilai. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin memberi kejutan berupa hantaran ataupun bingkisan hampers bertema Natal kepada orang-orang tersayang, keluarga dekat maupun rekan bisnis, kini Anda tidak perlu khawatir lagi. Di Denpasar, Bali, salah satu produsen kue rumahan berkreasi dengan membuat kreasi kuliner unik berupa kue roll lukis bertema Natal. Selain sebagai hampers, kreasi kue roll lukis ini juga banyak diburu sebagai hidangan pelengkap saat acara kumpul keluarga di hari Natal. Inilah kreasi kue roll lukis dari salah satu pembuat kue rumahan di kawasan Denpasar, Bali yang jadi buruan jelang Hari Raya Natal. Meski pemesanan telah dibuka sejak sebulan lalu, mendekati perayaan Natal, permintaan konsumen justru semakin membludak. Di sisi lain, produksi kreasi kue ini dibatasi hanya 20 kue per hari. Karena melukis di atas kue tidaklah semudah melukis di atas kanvas atau media lainnya, yang digunakan melukis di atas sajian kue roll bukanlah cat, melainkan campuran adonan kue dengan tambahan sedikit pewarna khusus makanan. Proses melukis sekaligus mewarnai terlebih dulu dilakukan di atas kertas khusus. Selain harus memiliki jiwa seni, membuat kreasi kue satu ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Karena jika melakukan kesalahan pembuatan sketsa animasi atau pewarnaan, secara otomatis tidak bisa dilukis kembali. Karena bertema Natal, hiasan animasinya pun harus tematik, salah satunya Santa Claus. Usai melukis Santa Claus, lukisan kue dimasukkan ke dalam oven selama 4 menit, dengan suhu sekitar 170 derajat Celcius. Setelah selesai di oven, lukisan kue ditaruh di atas loyang untuk selanjutnya dituangkan adonan kue dan kembali di oven selama 20 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Setelah matang, dinginkan kue terlebih dahulu, lalu dicampurkan keju parut dan buttercream untuk selanjutnya digulung. Berkat sentuhan tangan sang ahli kue roll yang semula terlihat biasa kini menjadi luar biasa. Tambahan box cantik membuat hampers unik ini dijual di kisaran harga ratusan ribu rupiah. Natal ini kan identik sama Santa Claus. Jadi kalau kue biasanya diisiin beberapa variasi lah ya. Ada Santa Clausnya, terus ada beberapa variasi Natal. Mereka tertarik gitu Pak dengan harga yang terjangkau. Saya ada macam-macam pilihan. Beberapa dan harganya juga terjangkau dan juga pastinya ada beberapa variasi Natalnya. Itu pemesanannya sudah dari kapan, Bu? Kita buka PO udah 1 bulan, sudah dari bulan November dan sampai saat ini juga masih bisa order. Ya, sampai berapa hari jelang Natal ini, Bu? Sampai 24 Desember. Itu full terus bookingannya, Bu ya? Kita saat ini setiap hari udah full, jadi yang masih ready mungkin tanggal 24, Pak. Selain membuat kreasi kue roll lukis bertema Natal, pembuat kue rumahan ini juga menerima pesanan beragam kue bertema Natal lainnya yang disesuaikan dengan keinginan pemesan, seperti kue cookies 3 dimensi dengan berbagai karakter unik. Dalam momentum Hari Raya Natal, beragam kreasi kue ramai dipesan dari berbagai daerah di Pulau Bali secara online. Menariknya, kreasi kue roll lukis bertema Natal ini membuat konsumen harus berpikir berkali-kali lipat sebelum memakannya, karena enggan untuk merusak lukisan yang terdapat pada kue. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat umat Kristiani yang akan beribadah di hari perayaan Natal nanti, Kapolda Metro Jaya beserta jajaran melakukan pengecekan ke sejumlah gereja di Jakarta. Salah satunya ke Gereja Kristus Salvator di kawasan Selipi, Jakarta Barat, Senin malam. Didampingi Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, serta jajaran Kepolisian Polrestra Jakarta Barat, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, melakukan pengecekan ke Gereja Kristus Salvator di kawasan Selipi, Jakarta Barat, Senin malam. Tak hanya di bagian dalam gereja, setiap sudut luar di gereja ini pun diperiksa Kapolda Metro Jaya. Pengecekan ke gereja ini bertujuan dalam rangka persiapan pengamanan menjelang perayaan Natal nanti, agar umat Kristiani yang akan beribadah merasa aman dan nyaman. Ya, kita lihat bersama-sama Pak Kapolda Metro beserta jajaran melakukan pengecekan ke tempat-tempat ibadah. Ini menyatakan bahwa Polda Metro Jaya hadir memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal, termasuk perhelatan malam tahun baru. Persiapan itu termasuk kegiatan peribadatan ya, semuanya kita lihat berjalan dengan baik, dan Pak Kapolres Metro Jakarta Barat beserta jajaran juga sudah mempersiapkan personil pengamanan agar pelaksanaan ibadah rangkaian Natal ini berjalan dengan baik. Di Gereja Kristus Salvator ini, diperkirakan sebanyak 3.000 jamaat umat Kristiani akan mengikuti sejumlah ibadah di perayaan Natal tahun ini. Hadirnya personel kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan di dalam kawasan gereja pada perayaan Natal nanti sangat disambut senang umat Kristiani dan pengurus gereja agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan aman, tenang dan lancar. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, kami mendapat perhatian sangat baik dari kepolisian. Hubungan yang cukup reguler untuk mempersiapkan hari Natal ini, baik dari Polsek, dari Polres, dari Polres. Jadi saya sangat berterima kasih kepada kepolisian karena memperhatikan kenyamanan dan keamanan kami. Ya, umat pun merasa sangat nyaman, sangat bersyukur, berterima kasih ada perhatian. Dan saya merasa sebagai pastor paroki di sini, perhatiannya cukup spesial ya, sampai didatangi dikunjungi begini. Ya, terima kasih kepada kepolisian sangat memperhatikan keamanan kami. Biasanya sampai 3.000-an kalau tempat red ini, tahun-tahun lalu hanya 3.000-an. Sementara sebanyak 475 personel gabungan dalam operasi Lilin 2025 akan menjaga perayaan Natal dan Tahun Baru di Jakarta Barat nanti, dan sebanyak 50 personel gabungan Polri, TNI, serta Pemkot serta organisasi kemasyarakatan Jakarta Barat akan melakukan pengamanan di Gereja Kristus Salvator ini. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. PT KAI Persero memastikan puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru kali ini terjadi pada tanggal 25 Desember. Tentunya stasiun Pasar Senen Jakarta juga disebut menjadi satu-satunya stasiun terpadat yang melayani calon pemudik kali ini. Vice President Public Relations PT KAI Anna Purba mengungkapkan total 2,7 juta tiket kereta api telah terjual dengan tingkat okupansi tempat duduk 85%. Tanggal 25 Desember disebut menjadi puncak tertinggi arus mudik Nataru 2025 dengan prediksi 200.000 penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain itu, tanggal 28 Desember juga turut diproyeksi tertinggi. Sedangkan setelah Tahun Baru, PT KAI memproyeksikan tanggal 2 Januari menjadi titik puncak arus balik. Hal ini disampaikan Ana setelah tinjauan bersama Kapolri dan Menteri Perhubungan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ana menerangkan sejauh ini dengan tingkat okupansi yang tinggi tersebut, Stasiun Pasar Senen, Jakarta menjadi satu-satunya stasiun yang paling sibuk untuk menerima dan menghantarkan para calon pemudik dari ke kota Pulau Jawa. Adapun diskon 30% yang disediakan pemerintah bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api pada 22 Desember hingga 10 Januari. Tiket tadi ya, hampir kan lebih dari 3,7 juta sheet.
seat itu kereta lokal dan kereta jarak jauh. Kalau kereta lokal itu hampir 2,7 itu sudah 85% ininya akupansinya. Kemudian kita melihat proyeksinya bahwa besok tanggal 25 juga menjadi salah satu hari yang cukup tinggi. Kemudian di tanggal 28 dan juga setelah tahun baru itu sekitar tanggal 2. Jadi ini adalah proyeksi-proyeksi yang kami lakukan dan kami melihat bahwa stasiun Pasar Senen adalah menjadi stasiun yang paling sibuk ya, karena untuk keberangkatan dan tujuan ketika selesai liburan juga stasiun Pasar Senen menjadi stasiun paling ramai. Dari Jakarta, Max Munte, Davarisgiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo juga meninjau langsung suasana libur mudik Natal dan juga Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dirinya memastikan penanganan keamanan dan keselamatan siap melayani masyarakat di tengah Nataru kali ini. Guna memastikan kualitas pelayanan pengamanan dan keselamatan para calon pemudik, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi serta Dirut PT KAI Bobi Rashidin. Kapolri mengungkapkan kesiapan personilnya di sektor transportasi menjadi perhatian penting guna menghadapi titik potensi bencana alam atas para pemudik. Selain itu, Listio juga menyoroti potensi aksi kriminalitas di tengah-tengah para pengunjung yang memanfaatkan hiruk-pikuk mudik libur Nataru ini. Kita hanya ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi yang personil harus siap, khususnya apabila ada bencana, baik peralatan, sarana prasarana, personilnya dan titik-titik terdekat semuanya kita harapkan betul-betul bisa respon cepat sehingga kemudian terkait jalur bisa diatasi, permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera diatasi dan ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap libur Nataru ini khususnya terkait dengan layanan-layanan yang dipilih oleh masyarakat. Saya kira saya pesan karena memang trafiknya padat sekali, kemudian jumlah masyarakat juga sangat banyak. Tentunya tolong seluruh petugas yang ada antisipasi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan kriminalitas dan petugas-petugas yang ada tolong waspada, pos-pos sudah ada, masyarakat yang kira-kira memiliki keluhan apa saja silakan untuk dilaporkan di pos-pos pengaduan yang ada. Dari Jakarta, Max Munte, Davarisgiano, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, PT KAI Persero mengimbau calon pemudik untuk terus menjaga keselamatan saat memanfaatkan periode libur Nataru 2025. KAI turut melayani para calon pemudik yang hendak berangkat di setiap stasiun maupun melalui call center yang ada. Vice President Public Relations PT KAI Anna Purba mengimbau seluruh masyarakat yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi untuk selalu mematuhi setiap aturan yang berlaku, serta menjaga barang bawaan dan juga keselamatan diri. Baik destinasi yang menjadi favorit, Anna berharap calon pemudik untuk membawa botol minuman sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik selama periode mudik kali ini. Masyarakat juga dipastikan dapat mengisi ulang air minuman, di mana dari KAI sendiri telah menyediakan layanan isi ulang air minum di setiap stasiun bagi para calon pemudik. Hal ini disampaikan Anna saat memantau perkembangan lalu lintas pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta pada Selasa siang. Kepada masyarakat yang masih ingin memaksimalkan liburan ini masih bisa ada kesempatan untuk melakukan pengecekan tiket ketersediaannya di website ataupun akses by KAI di kontak center 24 jam 021121 terkait dengan informasi dan kami selalu mengingatkan supaya pengguna jasa kereta api ini mematuhi aturan-aturan juga berkoordinasi dengan petugas-petugas kami dan jangan lupa untuk tetap mengutamakan keselamatan dan kurangi sampah plastik dengan membawa tumbler. Karena di stasiun ada water station yang bisa dimaksimalkan untuk layanan pengguna. Dari Jakarta, Max Munte, Davarisgiano, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, PT KAI Persero mengatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan favorit para pemudik dengan salah satu kota tujuan Semarang. Selain Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur juga turut menjadi destinasi favorit masyarakat yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba mengungkapkan Provinsi Jawa Tengah menjadi destinasi favorit calon pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dengan kota tujuan Yogyakarta hingga Semarang. Selain Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur turut digandrungi para pemudik dengan tujuan kota Surabaya hingga Malang. Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat seperti kota Bandung juga menjadi tujuan favorit para pemudik. Hal ini disampaikan Anne setelah tinjauan bersama Kapolri dan Menteri Perhubungan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Keberangkatan para pemudik ini memang sudah terjadi sejak awal bulan Desember, di mana untuk puncak tertingginya sendiri terjadi pada tanggal 25 Desember dan 28 Desember 2025. Adapun masyarakat yang berpergian turut menggunakan diskon 30% yang disediakan pemerintah bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api pada 22 Desember hingga 10 Januari. Jadi kalau dari Jakarta sendiri favorit dari semua ya, dari semua secara nasional itu adalah Jawa Tengah. Termasuk itu nomor satunya adalah Jogja, kemudian Solo, baru Semarang. Ya, jadi ini adalah tujuan-tujuan yang utama dan kami juga melihat bahwa stasiun-stasiun seperti Jogja dan Lempuyangan juga menjadi stasiun yang padat, baik dari timur dan juga barat. Dari Jakarta, Max Munte, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Perhubungan RI Dodi Purwagadi melepas keberangkatan bus mudik gratis Nataru 2025-2026 pada 23 Desember 2025 di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Program mudik gratis ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Menteri Perhubungan RI Dodi Purwagadi melepas keberangkatan peserta mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Selasa 23 Desember 2025 di Terminal Pulau Gebang, Jakarta dengan bus yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Dalam kesempatan itu terlihat Menhub sempat berbincang dengan sejumlah peserta mudik gratis sebelum keberangkatan. Tahun ini Kemenhub menyediakan 75 unit bus untuk mengangkut 3.090 penumpang serta 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor. Adapun terdapat 10 rute kota tujuan yaitu Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. Program mudik gratis ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas khususnya sepeda motor yang sering terjadi pada masa liburan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jalur kawasan Puncak Kabupaten Bogor pada Rabu pagi dipadati sejumlah kendaraan pemudik hingga wisatawan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak hingga mengarah ke Kabupaten Cianjur. Tercatat ada 10.000 kendaraan mendominasi kendaraan roda 4 hingga roda 2 melintasi kawasan Puncak. Diprediksi puncak arus mudik menjelang Natal hingga peningkatan wisatawan yang melintasi jalur kawasan Puncak Kabupaten Bogor akan terjadi pada Rabu pagi hingga malam hari. Tercatat pada Rabu pagi jumlah kendaraan pemudik hingga wisatawan yang melintasi jalur kawasan Puncak Bogor sebanyak 10.000 kendaraan, mendominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Antrian kendaraan pun terjadi dari gerbang tol Ciawi menuju kawasan Puncak, tepatnya di persimpangan Gadog. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, Kepolisian Satlantas Polres Bogor masih memberlakukan arus normal di kedua arah di jalur Puncak. Persiapan rekayasa one way pun akan dilakukan secara situasional pada Rabu siang bila antrian kendaraan terjadi di sejumlah titik di jalur kawasan Puncak. Baik, selamat pagi. Saya dari Satlantas Polres Bogor menyampaikan situasi arus lalu lintas sampai dengan pagi hari ini. Untuk jumlah kendaraan tadi tercounting sampai pukul 07.00 dari semalam yang exit tol Ciawi berjumlah 10.300 kendaraan. Untuk kendaraan yang keluar dari Puncak masuk ke Ciawi tercounting 9.130. Saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk tugas atau anggota yang berjaga di jalur Puncak sudah di titik plotting masing-masing melakukan pengaturan titik-titik hambat atau trouble spot yang ada di jalur Puncak. Kalau dilihat dari timeline atau masa liburnya,
prediksi kami untuk puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Namun demikian kita masih lihat perkembangannya nanti siang sampai sore nanti. Selama libur panjang Nataru, Kepolisian Polres Bogor mengerahkan personil gabungan sebanyak 600 anggota yang disebar ke beberapa titik yang berada di kawasan puncak. Rekayasa lalu lintas pun akan digelar di kawasan puncak seperti one way hingga ganjil genap secara situasional. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik yang juga hendak berlibur panjang di perayaan Nataru terus terlihat di Terminal Bus Grogol Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Selain telah masuk libur anak sekolah, sebagian pemudik mengaku pulang ke kampung halaman untuk berlibur panjang hingga malam pergantian tahun baru lantaran sudah mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja. Selasa pagi, tampak ratusan pemudik telah memadati ruang tunggu penumpang menanti bus akap yang akan memberangkatkannya tiba di dalam Terminal Bus Grogol, Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Tak hanya membawa barang bawaan, beberapa pemudik ini juga mengikut sertakan anak-anak mereka yang telah mendapatkan libur sekolah. Sejumlah kota seperti Solo, Semarang, Brebes, dan Pemalang, Jawa Tengah pun menjadi tujuan favorit para pemudik ini. Jelang perayaan Nataru, sebanyak 500 bus telah memberangkatkan 900 pemudik melalui Terminal Bus Grogol. Jumlah pemudik tersebut lebih tinggi 15% dibandingkan perayaan Nataru tahun lalu. Jelang mudik Nataru 2025, Terminal Bus Grogol sudah jauh hari sudah mengantisipasi sampai dengan terhitung hari ini dari mulai tanggal 18 Desember kemarin terjadi lonjakan kenaikan sebesar 15% dan hal ini akan terus berlanjut. Untuk itu kami selaku pengelola terminal tetap antisipasi bila mana terjadi lonjakan pada H-1-nya, terutama pada saat jelang Natal tahun baru, demikian. Telah mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja dan menghindari kenaikan harga tiket bus yang diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan saat perayaan Nataru nanti, menjadi pertimbangan pemudik untuk berlibur bersama keluarga di kampung halaman. Jadi mau pulang kampung atau gimana? Ya mau pulang kampung. Ke daerah mana? Ke Brebes. Dalam rangka apa nih pulang kampung? Oh ya mau liburan. Nggak kerja Bu hari ini? Nggak, udah libur. Oh, udah masuk libur. Ya. Berarti dapat cuti ya Bu? Iya. Rencana mau sampai tahun baru atau gimana? Sampai tanggal 2 sih. Berarti tahun baruan di kampung? Iya. Harga tiket sendiri di sini gimana? Udah naik atau gimana? Bisa naik sih, biasanya kan 150-an, sekarang naik. Berapa? 50, naik 50, jadi 200. 200. Itu keberatan nggak Bu dengan kenaikan? Ya sebenarnya sih keberatan, cuman karena lagi melonjak juga, jadi ya gimana lagi. Itu pulang kampung atau? Iya, pulang kampung. Daerah mana Pak? Ke daerah Semarang. Semarang. Iya. Dengan siapa Pak? Dengan apa? Dengan siapa pulangnya? Oh, sendiri. Oh. Pak, ini dalam rangka liburan panjang? Iya, liburan. Nah, kerja atau apa di Jakarta? Iya, kerja. Hari ini nggak kerja apa? Cuti. Apa? Cuti. Harga tiketnya seperti apa Mbak? Kalau harga tiket untuk sekarang sih kayaknya masih normal ya, belum terlalu melonjak begitu. Jadi masih terbilang cukup murah sih, apalagi saya pakai ini Agra. Jadi belum ada kenaikan itu ya? Ada kenaikan tapi belum terlalu signifikan. Sejumlah posko kesehatan, pengamanan hingga rem cek bus pun juga sudah dipersiapkan Satpel Terminal Bus demi menjaga rasa aman dan nyaman para pemudik. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meninjau langsung pos Comment Center Jasa Marga di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar berjalan aman dan nyaman. Dalam peninjauannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengecek langsung kesiapan pos terpadu serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama arus mudik dan balik Nataru. Comment Center Jasa Marga dilengkapi berbagai peralatan pemantauan, mulai dari kamera pengawas jalan tol, sistem etle, hingga drone
untuk memantau kondisi lalu lintas dan pelanggaran di jalur tol. Listio menyebut melalui Command Center, petugas dapat memantau kondisi lalu lintas di seluruh jalur tol se-Indonesia, termasuk jalur di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga wilayah yang terdampak bencana. Menurut Listio, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan mudik dan perayaan akhir tahun dapat berjalan optimal. Melaksanakan pengecekan tentang kesiapan dari pos terpadu, di mana disiapkan berbagai macam peralatan-peralatan yang digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak kita inginkan, misalkan peralatan untuk mengantisipasi ataupun menghadapi apabila terjadi laka, kemudian juga ada peralatan yang digunakan untuk mengecek kondisi jalan, termasuk juga tadi ada drone yang bisa digunakan untuk capture pelanggaran yang terjadi dengan sistem ETLE. Kemudian tadi di dalam juga kita bisa mengecek tentang kondisi terakhir dari seluruh jalur tol yang ada di Indonesia, baik yang ada di Jawa Tengah, kemudian yang ada di Jawa Barat, kemudian tadi juga sempat melihat jalur yang sempat terdampak bencana di wilayah Medan. Dan alhamdulillah jalurnya juga sudah selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, periode mudik libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Stasiun Pasar Senen menjadi satu-satunya pintu terpadat yang juga didatangi para calon pemudik untuk bepergian ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Nantinya pada 25 Desember mendatang, PT Kereta Api Indonesia memprediksi menjadi puncak arus mudik dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dengan estimasi angka sebanyak ratusan ribu calon pemudik. Ya, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini mesti menjadi primadona bagi para kalangan calon pemudik yang hendak memanfaatkan periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, di mana hingga saat ini total informasi yang sudah kami dapatkan ada sebanyak 2.285.000 tiket yang sudah terjual sejak periode 4 Desember maksud kami hingga 4 Januari 2026, di mana memang dari jumlah tiket yang sudah terjual, ini jumlah tiket yang disediakan seperti itu sebanyak 2.761.048 jumlah tempat duduk, di mana untuk stasiun Pasar Senen ini kami mendapatkan informasi sekali lagi di mana menjadi stasiun dengan jumlah traffic ataupun lalu lintas kepadatan para calon pemudik terpanjang dan juga terbanyak saat ini pada periode Natal dan Tahun Baru, di mana untuk jumlah ataupun sasaran kota yang menjadi target para pemudik ini memang kami melihat ada sekitaran Jakarta, kemudian Jogja, Bandung, Surabaya, dan juga Malang, pemirsa. Selain itu memang periode ataupun traffic dari hari yang menjadi puncak begitu dari para pemudik ini yang akan memadati dari Stasiun Pasar Senen Jakarta ini terpantau pada tanggal 25 Desember, di mana memang diperkirakan ada 200.000 lebih jumlah tempat duduk yang nantinya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri, begitu. Dan juga selain dengan terkait dengan traffic dari para pemudik, kemudian juga target-target yang menjadi favorit tujuan dari para pemudik, ini kami juga mencatat adanya KA tambahan yang disediakan oleh PT KAI Persero, di mana pada periode kali ini memang ada 84 KA tambahan, di mana kalau bisa melihat ada tambahan 16 kereta api ataupun rangkaian kereta api setiap harinya yang disediakan oleh PT KAI untuk meminimalisir ataupun memitigasi lonjakan-lonjakan para calon pemudik yang memanfaatkan periode libur Nataru pada kali ini. Selain dari KA tambahan juga kami melihat adanya penyediaan ataupun pelayanan dari rangkaian KA Motis ataupun angkutan motor gratis yang disediakan bagi para calon pemudik yang memanfaatkan pada periode
libur Nataru kali ini, pemirsa. Selain hal itu juga memang mengenai notis, kemudian juga tambahan, ini juga dari KAI turut menyediakan seperti yang sebelumnya memang sudah disampaikan, adanya diskon 30% bagi para calon pemudik, yang dimana diskon tersebut tiket yang sudah terjual, ini kami mencatat ada sebanyak 219.000 tiket ataupun tempat duduk yang sudah terjual, di mana dari sesi ataupun dari jenis kereta yakni ekonomi komersial, di mana memang periode ini berlaku sejak tanggal 22 Desember hingga tanggal 10 Januari 2026. Selain hal tersebut mengenai jumlah tiket, tujuan favorit dan juga pelayanan-pelayanan teknis yang disediakan oleh PT KAI sendiri, memang dari PT KAI sendiri juga menyiapkan sejumlah personil yang ditempatkan tidak hanya di stasiun Pasar Senen, namun di stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri untuk meminimalisir ataupun memitigasi resiko-resiko dari melihat situasi potensi titik-titik rawan bencana alam yang ada ataupun yang sedang terjadi saat ini yang ada di Pulau Jawa sendiri. Selain itu memang yang ada di Pulau Jawa, memang kita melihat yang ada di bencana Sumatera, dari PT KAI sendiri terus melakukan penanganan yang lebih intensif untuk membantu ataupun untuk menangani para calon pemudik yang masih memanfaatkan ataupun yang terus melakukan perjalanan untuk memanfaatkan periode libur Nataru 2025 saat ini, pemirsa. Dan memang jumlah ataupun para pemudik sekali lagi seperti yang kami sampaikan memang masih terus melakukan ataupun tidak hanya kepadatan tidak hanya ada di stasiun, di dalam stasiun Pasar Senen. Memang dari yang kami lihat memang sejauh ini dari area-area menuju ke stasiun Pasar Senen ataupun sejumlah stasiun lain yang ada di Pulau Jawa ini memang mengalami tingkat kemacetan yang cukup signifikan. Begitu karena memang untuk mengejar waktu dan juga untuk mengejar ada pembelian tiket secara langsung yang ada di setiap stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri, pemirsa. Dan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Max Munte, Jafar Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Polda Maluku bersama dengan jajarannya, pemirsa menyiagakan 3.421 personil gabungan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tidak hanya gangguan Kamtibmas, Polda juga menyiagakan personil untuk ancaman bencana alam. Polda Maluku bersama Polresta Ambon Jumat 19 Desember 2025 sore menggelar apel pasukan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Apel gabungan bersama instansi terkait ini di bawah Sandi Operasi Lilin Salawaku yang berlangsung di lapangan Tahapari, Tantui, Kota Ambon. Dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini, Polda Maluku bersama jajaran dibantu TNI serta instansi terkait siagakan sebanyak 3.421 personil. Pengamanan dilakukan pada rumah ibadah, kawasan pelabuhan, bandara, objek vital, kawasan wisata, hingga pusat perbelanjaan dan keramaian warga. Ya, kita akan menurunkan kekuatan gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan bahkan didukung oleh organisasi masyarakat. Jumlah total 3.421. Itu bisa bertambah dengan yang standby, yang beroperasi di lapangan. Kekuatan yang standby juga kita siagakan, terutama tentu target kita semua pelaksanaan kegiatan masyarakat, baik ibadah, berlibur maupun aktivitas pergerakan itu berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Ada pos terpadu yang terdiri dari beberapa instansi, pos pengamanan dan pos pelayanan. Nah, di tempat kita sendiri, gereja-gereja, kemudian transportasi, pusat-pusat aktivitas bisnis, ya pasar dan lain sebagainya, dan konsentrasi masyarakat merayakan Tahun Baru nanti juga akan menjadi perhatian kita semua. Tak hanya terfokus pengamanan gangguan Kamtibmas dan tindak kriminalitas, namun juga ancaman bencana alam. Maluku yang merupakan wilayah kepulauan pada kondisi cuaca saat ini dianggap rawan banjir, tanah longsor, hingga gelombang tinggi bagi pemudik menggunakan angkutan laut. Tim gabungan untuk operasi Lilin 2025 ini diperlukan untuk mengantisipasi bukan cuma gangguan Kamtibmas, tapi juga gangguan mengantisipasi potensi bencana hidroklimatologi, ya bencana banjir, tinggi gelombang angin dan sebagainya. Karena itu kan berbagai pihak ada dari dinas perhubungan, dari berbagai pihak yang terkait dengan angkutan darat, laut maupun udara. Kita berharap semoga
liburan Nataru tahun 2025 ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, dan kita semua berdoa semoga dijauhkan dari musibah dan sebagainya. Selain terpusat di posko-posko pengamanan juga akan dilakukan secara patroli dan terarah guna situasi Kantipmas di Maluku tetap terkendali. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Aparat kepolisian Polres dari Malang berhasil membongkar jaringan narkoba yang juga beroperasi di wilayah Malang Raya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan penangkapan tersangka pembunuhan yang simpan dan edarkan narkoba. MFA, ST, dan MAH diamankan saat narkoba Polres Malang karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis double L, ganja, dan sabu-sabu. Menurut polisi, penggeledahan dan penangkapan para tersangka di rumah kontrakan di Desa Lumbang Sari, Bulu Lawang ditemukan berbagai jenis narkoba, yakni 20.000 pil double L, sabu 3 gram, dan ganja 10 gram. Polisi menduga kasus narkoba ini merupakan jaringan laba karena MAH merupakan residivis kasus serupa. Untuk dua tersangka utama itu ada 2 orang yang kami amankan. Yang pertama MFA itu dia kuda atau kurirnya dia yang naruh-naruh barang. Kemudian yang satunya adalah pacar si MFA ini, dia perannya dititipi barang oleh si MFA. Perannya itu Reja, itu yang perempuan. Dapatan dia membawa barang narkoba juga. Kalau dugaan sementara ini ya jaringan lama karena pelaku utama ini merupakan residivis. Kasus narkoba juga dulunya. Tapi yang dua tersangka yang lainnya belum pernah. Para tersangka dijerat pasal 114, 111, 112 dengan ancaman 17 tahun penjara. Sebelumnya, MAH merupakan tersangka pembunuhan rekannya yang melarikan diri ke rumah kontrakan. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti narkoba. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, pencurian kendaraan bermotor terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 22 Desember 2025. Sepeda motor yang diparkir di depan rumah Raib dibawa lari oleh pencuri. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Sunggal akhirnya berhasil menangkap 2 jamret kambuhan inisial MAF dan MIP yang diketahuinya baru sebulan bebas dari Lapas Tanjung Gusta, Medan. Keduanya ditangkap dalam tempo tidak kurang dari 24 jam usai melakukan aksinya menjamret seorang wanita yang mengendarai sepeda listrik di Jalan Kaswari, Medan pada 21 Desember 2025 lalu. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, kedua residivis tersebut berusaha melarikan diri hingga memaksa petugas menembak kaki keduanya dengan timah panas. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat pada Selasa sore mengatakan, kedua tersangka terbukti menjamret tas lempang milik korban saat melintas di Jalan Kaswari, Medan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah warga. Dari hasil penyelidikan diketahui keduanya baru sebulan keluar dari lapas dan telah 2 kali melakukan aksi penjamretan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Baru saja 1 bulan keluar dari lapas, ya. Jadi korban pada saat melintas di Jalan Kaswari dengan menggunakan sepeda listrik tiba-tiba dipepet oleh kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah samping kanan, kemudian langsung menarik ya tas korban yang kebetulan pada saat itu berada di saat diselempangkan oleh korban, ditarik paksa oleh tersangka ya, sehingga putus tas korban. Dari penangkapan kedua residivis tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor, tas sandang, dan ponsel. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak lelaki yang hilang saat mencari ikan dan bermain perahu dari Styrofoam bersama 3 temannya pada Senin sore 22 Desember 2025 akhirnya ditemukan di seberang dari tempat awal tenggelam Selasa sore 23 Desember 2025.
Korban yang juga berusia 12 tahun ini dibawa ambulan ke rumahnya di Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk dimakamkan. Kendaraan yang dicuri merupakan sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor polisi R6848MG. Berdasarkan keterangan pemilik sepeda motor diparkir di depan rumahnya namun dalam kondisi tidak dikunci stang. Saat pemilik menyadari kendaraan tersebut sudah tidak berada di lokasi parkir, kejadian ini kemudian dilaporkan dan menjadi perhatian warga sekitar. Kasus pencurian kendaraan bermotor ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat memarkir kendaraan pada malam hingga dini hari, serta menggunakan pengamanan ganda untuk mencegah tindakan kejahatan serupa. Ulia Hevanisa, tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, eskavator milik Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Provinsi Banten terguling saat melakukan normalisasi sungai di kawasan Banten Lama, Kota Serang. 2 orang pekerja mengalami luka-luka setelah sempat terjebak di dalam kabin yang terperosok ke dalam saluran air. Inilah video amatir saat petugas Badan Air Cakung mengevakuasi seorang anak yang tewas tenggelam di Kali Bajir Kanal Timur BKT Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur pada Selasa sore 23 Desember 2025. Sejumlah orang yang turun ke kali ini langsung mengevakuasi korban dan menaikkannya ke atas perahu karet sambil menunggu petugas terkait tiba di lokasi. Selanjutnya korban dievakuasi ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah korban di wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Menurut keterangan petugas yang mengevakuasinya, korban yang berinisial R usia 12 tahun ditemukan dengan radius 300 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Teriakan warga dari atas jembatan, kebetulan kita tadi lagi duduk di sini mau apel, kita ke pinggir kali. Nah, setelah dipanggil-panggil itu kepalanya mutar, ya kita lihat kepalanya muter-muter di dalam air. Akhirnya kita turun berempat apa berlima tadi. Nah, pas waktu turun udah kesentuh kaki. Nah, kita kesentuh kaki, kita rabak kagak ada. Akhirnya naik mayatnya, telungkup. Nah, telungkup, kondisi tangan udah begini. Nah, telungkup, badannya yang tadi kelihatan sama kepalanya. Akhirnya kita tunggu dulu, kita masukkan ke perahu. Kita tunggu petugas dari Basarnas atau petugas kepolisian atau yang lainnya. Itu dari Pulau Gebang. Dari Pulau Gebang. Dewasa anak-anak? Anak-anak umurnya 12 tahun. Kalau tenggelamnya kalau nggak salah kemarin. Berinisial R usia 12 tahun dikabarkan hilang tenggelam pada Senin sore saat mencari ikan dan bermain perahu dari styrofoam bersama 3 temannya pada Senin kemarin sore. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan di Kota Palembang kembali meresahkan warga. Kali ini pelaku pencurian beraksi dengan modus yang terbilang nekat dan juga terencana. 4 ban mobil beserta velg raib di gondol pencuri hanya dalam 1 malam dan sempat viral di media sosial. Yer, pecahan yer, pecahan yer, pecahan. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik tergulingnya sebuah eskavator di depan Vihara Avaloki Tesvara, kawasan Banten Lama. Alat berat yang tengah menggeruk sedimen lumpur ini tiba-tiba oleng sebelum akhirnya terperosok ke dalam sungai. Insiden yang terjadi pada Senin sore 22 Desember 2025 sempat membuat warga dan pekerja di sekitar lokasi panik. Sebelum kejadian, sejumlah saksi mata sebenarnya sudah berteriak memberikan peringatan karena melihat posisi alat berat yang tidak stabil. Namun karena deru mesin yang cukup keras, operator diduga tidak mendengar peringatan tersebut. Akibatnya operator dan kenek ekskavator sempat terpelanting dan tertimbun lumpur. Warga yang berada di lokasi langsung bergerak cepat memecahkan kaca kabin untuk menyelamatkan kedua korban. Beruntung keduanya hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Semuanya kita mau ke depan dulu, ini dari belakang ini Mas. Dari sini ke belakang sana, kita mau ke depan. Nah, pas itu jatuh tiba-tiba ini sopir ini kendaraannya berlonok sendiri gitu. Karena kita pergi juga bilang ini ya gelap kan, karena gelap ini. Jadi dari situ langsung jatuh. Kita pernah di dalam masih apa sih kena ini, jalannya sama-sama jatuh. Dan tolong dulu tuh kena dulu, kena air, kena itu apa? Dan kita mau ini apa mau cek itu, malam segala macam itu apa ketakutan mungkin. Masih baru-barunya kan
kemarin dibawa di puskesmas dulu. Nah, itu kedua karena ke penanganan biasa, disuruh ke rumah sakit provinsi sekarang adanya, dibawa ke rumah sakit provinsi. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan di kota Palembang kembali meresahkan warga. Kali ini pelaku pencurian beraksi dengan modus yang terbilang nekat dan juga terencana. 4 ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam dan sempat viral di media sosial. Saat parkir di depan rumah toko, ban mobil beserta velg raib digondol pencuri hanya dalam 1 malam. Kejadian itu terjadi pada Selasa 23 Desember 2025 di Jalan Tanjung Baru Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pemilik kendaraan baru menyadari kejadian tersebut saat bangun pagi hari. Ia terkejut melihat mobilnya yang biasa terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi terpasang ban. Kendaraan tersebut hanya terlihat dalam kondisi terangkat dan diganjal menggunakan batu bata yang diduga telah disiapkan oleh para pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga diduga berusaha menghambat korban untuk keluar rumah dengan mengikat rolling door menggunakan tali, sehingga aksi pencurian bisa berjalan tanpa diketahui penghuni rumah. Asisten rumah tangga bernama Agustina yang ditemui di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kejadian pertama kali diketahui saat majikannya hendak keluar rumah dan melihat kondisi mobil yang sudah tidak ada lagi keempat bannya. Yuk, itu mobilnya lagi parkir atau gimana yuk? Parkir. Lagi parkir. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 12 malam. Oh, semalam? Iya, semalam tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. 4 ya. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi, pagi keluar kan, ban mobilnya sudah ganti lagi. Oh, sudah ganti lagi ya? Iya. Ada CCTV-nya kan? Ya, sudah buat laporan belum? Belum. Oh, belum ya? Siang bisa. Memang di sini rawan kejahatan atau gimana yuk? Seram ini enggak juga sih baru ini kejadiannya. Selain ban mobil ada barang lain hilang? Nggak ada ya? Itu mobilnya diganjel pakai apa? Batu. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pihak keluarga berencana segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Timur Barat 1 agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Warga sekitar pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang akhir tahun, mengingat aksi kejahatan cenderung meningkat pada momen-momen tertentu. Polisi diharapkan dapat segera mengungkap kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pohon randu berdiameter lebih dari 2 meter tumbang dan juga menimpa 2 unit mobil di area Hotel Holiday Inn di Bandar Lampung. Akibat kejadian ini, 1 orang pengemudi terjepit di dalam mobil dan baru dapat dikeluarkan setelah 3 jam proses evakuasi oleh tim gabungan. Proses evakuasi korban pohon tumbang di areal Hotel Holiday INN Bandar Lampung berlangsung dramatis pada Selasa siang 23 Desember 2025. Pohon randu dengan diameter sekitar 2 meter itu tumbang dan menimpa 2 unit mobil. 1 unit mobil mengalami rusak ringan, sementara mobil lainnya yang ditumpangi 3 orang asal Jakarta ringsek tertimpa bagian batang pohon. Dari 3 penumpang di dalam mobil, 1 orang diantaranya terjepit di bagian kabin kendaraan. Tim pun harus melakukan evakuasi khusus akibat besarnya pohon yang menimpa hampir seluruh bagian mobil. Setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam, korban yang mengalami luka berat akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam proses evakuasi ini, puluhan personil diterjunkan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, hingga pamong setempat. Jadi tadi kita terima laporan kurang lebih pukul 10 terjadi pohon tumbang yang menimpa kendaraan di lokasinya tepatnya di Hotel Bukit Randu. Alhamdulillah pukul 1:10 korban berhasil kita evakuasi. 1 orang domisilinya dari luar kota, kalau tidak salah tadi dari Tangerang atau Jakarta, sedang dibawa ke rumah sakit. Untuk luka saat ini masih dalam pemeriksaan medis, kita belum bisa pastikan kondisi luka yang diderita oleh korban. Di dalam mobil ada 3 orang, tapi yang terjepit ada 1 orang. Kesulitan kita memang teman-teman lihat sendiri, pohon ini cukup besar dan juga hampir seluruhnya menimpa kendaraan tersebut, sehingga kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk bisa mengevakuasi korban di dalam mobil. Petugas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintasi jalanan yang dipenuhi pohon besar, terlebih saat cuaca buruk.
Selain itu, para pelaku usaha yang di halaman atau areal usahanya terdapat pohon besar dapat melakukan pemangkasan dan pemotongan. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di daerah Kentingan, Kecamatan Jebres, Solo dikejutkan dengan penemuan bayi di teras rumah kosan. Bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu berada di dalam kardus dan dalam keadaan meninggal dunia. Inilah rekaman detik-detik seorang perempuan yang nekat menghabisi dan membuang bayinya sendiri di teras step kos Putri di kawasan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, perempuan tersebut nampak membawa sebuah kardus yang berisi bayi yang baru saja dilahirkannya. Kemudian kardus berisi bayi tersebut ditaruh di depan pintu tempat kos Putri. Saat itu kondisi bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan tali pusar serta ari-ari yang masih menempel. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi langsung mengamankan seorang perempuan berusia 22 tahun dengan inisial SAH. Pelaku ditangkap tak berselang lama usai bayi malang tersebut ditemukan. Salah seorang warga, Joko Susanto, menyampaikan bahwa bayi malang itu pertama kali ditemukan penghuni kos yang curiga ada kardus di dekat pintu. Penghuni kos lalu membuka kardus dan mendapati bayi malang dengan diselimuti jaket. Usai diperiksa, ternyata bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu dalam keadaan meninggal. Kejadian ini lalu dilaporkan ke warga dan diteruskan ke aparat. Tiba-tiba yang kos itu mau masuk kos, kok ada dus aqua terletak di samping pintu. Ternyata setelah dibuka kok ada bayinya. Jadi, tapi dia pas berangkat mau ke kampus belum ada katanya jam 8. Tapi setelah pulang jam 10 lebih 15 menit katanya kok ada dus aqua di sini, yaitu tadi. Ditemukan kondisi bayi sudah posisi dilapisi jaket 2 sama ada sapu tangannya. Di sampingnya ada ari-ari, terus dia posisinya sedakep itu. Kayaknya sudah meninggal, tidak ada nafas yang. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menjelaskan bahwa kasus ini terjadi karena pelaku yang merupakan ibu kandung bayi malang tersebut tak bisa menahan malu. Saat melahirkan bayi dengan jenis kelamin laki-laki tersebut menangis karena panik tak ingin ada orang lain yang tahu. Pelaku kemudian membekap mulut bayi tersebut hingga akhirnya meninggal karena kehabisan nafas. Polisi juga masih memburu ayah biologis bayi tersebut. Dalam hal ini unit PPA Polresta Solo yang akan melakukan pendalaman dengan memperhatikan kondisi psikologis pelaku. Yang terduga itu nggak mau bicara, kemungkinan masih down ataupun putus asa atau stres. Namun dari pihak PPA tetap ngomong, dari PPA tetap pelan-pelan untuk meminta keterangan. Dan akhir dari terkini sudah membuka pelan-pelan karena malu. Terdapat memar pada wajah dan leher akibat kekerasan tumpul atau menyebabkan kematian karena mati lemas akibat kekurangan oksigen. Pelaku menaruh bayi tersebut di depan kos Putri yang beralamatkan di wilayah Jebres. Sementara itu, hasil otopsi menunjukkan jika bayi laki-laki malang itu meninggal dunia karena kehabisan nafas. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, 10 sekolah SMA di Kota Depok menerima pesan elektronik berisi ancaman bom serta penculikan. Polres Metro Depok bersama Gegana menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran teror pesan berantai. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detector. Adapun data sekolah yang disebut pelaku yakni SMA Ar-Rahman, SMA Al-Mawadah, SMA 4 Depok, SMA PGRI 1, SMA Bintara Depok, SMA Budi Bakti, SMA Cakrabuana, SMA 7 Sawangan, SMA Narur Rahman, dan SMA 6 Depok.
Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Nina Marliana pesan tersebut dikirimkan ke email sekolah sekitar Selasa dini hari. Awalnya ia mengira itu hanya pesan iseng. Kami sih dapat email dari emailnya itu dari sesama anggota FKSS ya, Forum Kepala Sekolah Depok. Jadi itu ada beberapa sekolah yang mendapat surat ini. Kami pikir itu tadi sekedar hoax gitu ya, tapi barusan dari tim kepolisian sudah cepat tanggap, datang ke sini semuanya lengkap, ada tim. Tadi saya lihat ada dari Gegana, ada Inavis, dari motor tuh Perintis ya Pak ya. Dan ya banyak lah gitu, dan alhamdulillah tidak ditemukan apa. Ya, jadi khawatir, tadinya kami pikir hoax ya, kalau udah seperti ini serius ya, mudah-mudahan cepat ketangkep dah ini pelakunya gitu. Tapi masuk penyebabnya apa gitu. Tadi pagi ada aktivitas bagi rapot kami. Akan menculik, menaruh bom. Sementara Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekitar 10 sekolah yang menerima email. Dalam pesan itu, sang pengirim yang mengaku bernama Kamila Hamdi mengaku marah dan kecewa dengan sistem pendidikan di Kota Depok, serta kepolisian yang tidak menanggapi laporannya atas kasus dugaan pemerkosaan. Hari ini kita menerima informasi bahwa memang ada ancaman dari seseorang yang mengaku dengan menggunakan akun inisial K, seorang perempuan, di mana email tersebut ditujukan ke 10 sekolah yang ada di Kota Depok. Setelah menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut, dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam oleh terduga pelaku, 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan, dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Sudah dilakukan pengecekan, namun tidak ada benda ataupun barang yang diketahui menyerupai bom ataupun benda membahayakan, tidak ada. Untuk itu terus kami lakukan pengecekan untuk keempat sekolah lainnya. Pesan berantai tersebut dikirim oleh kalutfiahamdi@gmail.com. Pesan tersebut berisi ancaman teror bom serta akan melakukan penculikan siswa serta menebar narkoba di lingkungan sekolah. Dalam email itu juga pengirim menyebutkan nama serta alamat rumah. Polisi sudah mendatangi alamat yang tertera dan masih mendalami apakah pengirim adalah sesuai nama yang tertera atau seseorang yang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api terekam oleh kamera CCTV di Jalan Rohimin nomor 82 Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, seorang pelaku menodongkan senjata api ke pria paruh baya. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi pada Minggu 21 Desember 2025 sekitar pukul 7 pagi. Peristiwa terjadi di depan rumah kos Senayan 1, Jalan Rohimin nomor 82 Grogol Utara, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah seorang pria parubaya yang saat itu sedang menyapu jalan. Tindakan ini diduga dilakukan untuk mengintimidasi warga agar tidak menghalangi aksi pencurian. Tak berselang lama pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Sementara rekannya berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa calon jemaah haji yang terkena dampak bencana di wilayah Sumatera berpotensi akan dialihkan dalam ibadah haji pada 2027. Hal itu dilakukan mengingat serapan pelunasan biaya calon jemaah haji asal 3 wilayah tersebut belum optimal.
Bencana alam yang melanda sejumlah daerah dinilai berpotensi mengganggu jadwal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Terdapat sekitar 20.000 calon jemaah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat belum melakukan pelunasan biaya haji. Oleh karena itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, para calon jemaah tersebut akan diundur keberangkatannya pada tahun 2027 mendatang. Nantinya calon jemaah yang diundur ini akan diberikan kepada provinsi lain untuk diberangkatkan pada tahun 2026. Untuk 3 lokasi itu sekitar 20 ribuan mungkin. Rata-rata 5 ribuan dan 5 ribuan ya 17 ribuan lah ya. Kurang. Nah, kemudian Sumatera Barat sudah 60 sekian persen, Sumatera Utara 60%, Aceh baru 50 sekian persen. Nah, ini 51%. Jadi ya itu yang kita khawatir, tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal. Tapi kalau toh nanti pada saatnya jadwal tidak terpenuhi, kita berterima kasih Komisi 8 sudah memberikan peluang payung hukumnya untuk bisa kita melakukan kebijakan yang berbeda lagi nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Berdampak itu nantinya apa jemaahnya itu akan dilaksanakan di 2027 atau gimana Pak? Tergantung situasi nanti. Yang jelas yang pertama ini pelunasannya kita undur sesuai dengan situasi. Kalau toh nanti sampai pada hari tertentu pelunasan belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita oper ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027 nanti. Ya. Saya kira itu ya. Di Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Komisi 8 DPR, pemirsa menggelar rapat bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Rapat tersebut membahas sejumlah penyelenggaraan persiapan ibadah haji 2026 mendatang. Dalam masa reses DPR, Komisi 8 DPR menggelar rapat bersama Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan bahwa rapat tersebut digelar secara tertutup dikarenakan membahas perihal persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 mendatang. Marwan juga menyebut rapat itu juga membahas perihal berbagai hal langkah-langkah kedaulatan sebagai payung hukum untuk Kementerian Haji. Nantinya beberapa pasal sebagai payung hukum ini akan tetap sesuai dengan koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadwal itu mulai dari tahap pelunasan, kemudian penetapan istitoah, kemudian ada terjadi berbagai hal di penjuru, paling tidak ada 3 provinsi. Ini tentu mengakibatkan tantangan buat kita. Karena itu kami butuh memberikan payung hukum untuk Menteri Haji mengambil langkah-langkah, tapi tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Umpamanya karena terjadi bencana tidak terserap kuotanya, terus kuota itu diletakkan kemana? Harus ada payung hukumnya. Kemudian pengelompokan jamaah juga penting karena kita butuh batas waktu. Kalau tidak akan terjadi seperti masa lalu, akan kacau balau penempatan jamaah antara kloter 1, kloter 2, kloter 3, itu tidak boleh lagi terjadi. Kalau sudah diputuskan kloter 1 itu tidak boleh pindah-pindah karena akan problem nanti di Saudi. Kami sudah mendapatkan komitmen dari Menteri Haji bahwa jadwal ini akan dilaksanakan dengan baik, sesuai. Namun demikian Komisi 8 masih memberi ruang bagi Menteri Haji apabila tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dikerjakan sesuai jadwal, masih memungkinkan dikasih satu pasal untuk mengambil langkah-langkah kedaruratan, tapi tetap koridor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merespon peristiwa banjir yang juga melanda kawasan wisata kolam air panas Guci Tegal di Jawa Tengah pada beberapa waktu yang lalu. Infrastruktur sektor pekerjaan umum dipastikan tidak terdampak serta tidak memakan korban jiwa.
Kementerian Pekerjaan Umum memastikan peristiwa banjir yang melanda kawasan wisata kolam air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah tidak mengakibatkan daerah aliran sungai meluap ke jalanan kota tersebut. Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau kesiapan jalur untuk periode Nataru di Jawa Timur Minggu petang. Menurutnya peristiwa banjir yang disebabkan curah hujan tinggi tersebut merusak beberapa pancuran air panas di kawasan wisata tersebut. Usai berkoordinasi dengan Balai Pengelola Jalan serta Balai Besar Wilayah Sungai di Kota Tegal, Dodi menegaskan infrastruktur di sektor pekerjaan umum tidak terdampak serta tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Lebih lanjut, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah akan menjadi pihak penanganan di kawasan tersebut. Jadi longsor dari atas, kemudian masuk ke saluran sungai, menghantam salah satu tempat pariwisata Pancuran 13 sekian, kemudian curahnya habis semua itu. Tapi kan nggak ada korban jiwa. Dan kemudian beberapa saat kemudian kan kondisi sudah mulai melanda dan tidak ada aliran sungai yang melimpas ke jalan. Jadi sementara kalau dari CPU aman lah, dan kan tidak ada korban jiwa. Jadi yang akan sibuk di sana lah BPD. Dari Jawa Tengah, Max Munte Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat transportasi Indonesia pada acara Hari Jadi ke-30 tahunnya menyoroti menurunnya layanan transportasi, pedesaan dan juga keperintisan dan daerah tertinggal dalam catatan akhir tahun transportasi Indonesia 2025. MTI menilai lemahnya konektivitas desa berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat. Acara refleksi 30 tahun MTI menghadirkan pakar-pakar transportasi dalam membahas penguatan transportasi perdesaan, keperintisan, dan daerah tertinggal. MTI mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural, antara lain ketimpangan akses dan konektivitas wilayah tertinggal, penurunan signifikan layanan angkutan pedesaan, belum optimalnya peran angkutan perintis, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan wilayah 3TP, serta belum adanya kerangka kebijakan terpadu. MTI menilai kondisi ini tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah melalui Astacita serta RPJMN 2025-2029 menempatkan pembangunan desa dan pemerataan wilayah sebagai prioritas. Oleh karena itu, penguatan transportasi pedesaan dan layanan perintis dinilai menjadi elemen kunci pembangunan berkelanjutan. MTI mendorong pemerintah menyusun kerangka kebijakan terpadu, layanan transportasi pedesaan, keperintisan, dan wilayah 3TP, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar transportasi menjadi urusan wajib pelayanan dasar. Selain itu, diperlukan kapasitas pendanaan jangka menengah dan panjang, serta sinkronisasi perencanaan lintas kementerian dan lembaga. Terus berkarya, dan MTI ini harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namanya juga masyarakat transportasi Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati transportasi yang betul-betul fungsi transportasi sebagai urang nadi perekonomian. Jadi tentunya semua yang hadir di sini adalah semua yang punya komitmen. MTI juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan potensi pergerakan 119,5 juta orang. MTI mendorong penguatan mitigasi kebencanaan dan kesiapsiagaan darurat di tengah ancaman cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat gelar sungkeman serta cuci kaki orang tua di Aula Lapas Gunung Sindur usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu ke-97 tahun. Ritual cuci kaki ibu kali ini digelar agar para warga binaan bisa tetap menghormati orang tuanya. Tak hanya sungkeman, kepala lapas pun membagikan setangkai bunga kepada puluhan pegawai lapas wanita hingga para orang tua warga binaan beserta paket sembako di momen Hari Ibu tahun ini. Sedikitnya 30 warga binaan kelas 2A khusus Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat Senin siang gelar sungkeman serta cuci kaki para orang tua binaan di Aula Lapas Gunung Sindur usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu yang ke-97 tahun ini. Usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu di lapangan Lapas Gunung Sindur kelas 2A khusus tersebut. Dengan menghadirkan para orang tua warga binaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A khusus Gunung Sindur, Bogor ini sengaja menghadirkan puluhan orang tua napi untuk membasuh hingga mencuci kedua kaki sang ibu di momen Hari Ibu tahun ini.
Tetesan air mata pun pecah saat pria bertato bersimpuh di hadapan kaki orang tuanya saat mereka diberikan kesempatan untuk mengabdi terhadap orang tuanya. Kedua kaki yang dimasukkan ke dalam baskom berisi bunga dan air kini jadi saksi bagi puluhan warga binaan untuk tetap mengabdi terhadap orang tua di balik jeruji besinya. Polisi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami petugas wanita dari Lapas Khusus Kelas 2 Gunung Sindur mendapat apresiasi terutama dari Bapak Lapas dan jajaran, mendapat bunga mawar sebagai tanda kasih, tanda perhatian dari jajaran pimpinan kepada kami, kemudian mendapat sedikit bingkisan untuk merayakan Hari Ibu, kemudian memaknai Hari Ibu sendiri. Kami merasa bahwa perempuan yang bekerja, baik perempuan yang tidak bekerja, semuanya adalah sama, adalah setara, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi ibu yang terus berjuang sesuai dengan tujuan kehidupan, sesuai dengan harfi. Kami sebagai ibu, alhamdulillah hari ini terenyuh hatinya. Kami seorang ibu dan anak setiap hari, tapi hari ini sungguh memberikan kesan luar biasa bagi kami. Apapun kondisi kalian, baik buruknya kalian, jahat atau sekejam apapun di mata orang, kalian tetap adalah putra yang kami sayangi. Apapun keadaan kalian, ibu kalian tetap paling terdepan, membela, menjadi benteng di dalam sudut kami, lima waktu, di dalam doa yang bukan muslim, nama kalian akhir dari segalanya. Tembok dan janji panjang kadang mengubah kita menjadi manusia yang tangguh. Ingatlah bahwa menjadi pedang yang kuat itu diasah. Jadi kegiatan hari ini selain untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, juga sebagai pengingat kepada kita semua bahwa meskipun kita itu manusia yang mungkin sedang menjalani pidana di lapas khusus, tentunya harus selalu mengingat kehadiran dari seorang ibu. Jadi harus mengingat pengorbanan ibu yang tentunya selama ini membesarkan kita. Jadi dengan momen ini kami buat kegiatan berupa bakti seorang anak terhadap ibu untuk membasuh kaki. Ritual sakral akan orang tua di momen Hari Ibu kali ini membuat seluruh pengunjung tersipu melihat para anaknya yang kini masih menjalani masa tahanan tetap mengingat orang tua. Dan momen kali ini pun dijadikan agenda tahunan agar warga binaan bisa tetap merasakan yang sama akan pelukan sang orang tua meski terhalang tembok yang kokoh dan kuat. Pihak lapas pun memberikan hak yang sama bagi warga binaannya yang tengah berulang tahun di Hari Ibu tahun ini untuk merayakan ulang tahunnya. Lantunan doa serta puisi dan lagu sang artis Zul pun membuat suasana di lokasi semakin terharu. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, momen haru terjadi saat seorang ibu melahirkan 2 bayi kembar di ambulans di Langkat saat banjir. Dokter puskesmas setempat berhasil membantu persalinan sehingga kedua bayi lahir sehat. Viral di media sosial kisah Rajula 38 tahun yang tengah hamil besar harus dievakuasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara pada 29 November 2025 karena rumah sakit terdampak banjir dan longsor sehingga tidak mampu melayani persalinannya. Ambulans milik RSUD juga tidak bisa digunakan sehingga pihak rumah sakit menghubungi Puskesmas Tabat Lama untuk membawa Rajula ke rumah sakit lain. Dokter Puskesmas Tabat Lama Afriza Amelia bersama tim segera merespon panggilan darurat dan menjemput Rajula. Namun saat perjalanan menuju Rumah Sakit Putri Bidadari, Rajula sudah mengalami kontraksi kuat dan tidak bisa menahan persalinan lebih lama. Bencana banjir kemarin ada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Nah, kebetulan rumah sakit itu terdampak banjir. Jadi mereka tidak bisa memberikan pelayanan karena banjir tersebut dan ambulan mereka juga terhalang untuk beroperasi. Jadi dari sana menghubungi kami, menghubungi ke Puskesmas Tabat Lama untuk membantu mengevakuasi ibu hamil tersebut. Akhirnya kami datang ke sana, kami evakuasi ibu hamilnya dari rumah sakit Tanjung Pura tersebut.
mau dibawa ke Rumah Sakit Putri Bidadari karena kebetulan Rumah Sakit Putri Bidadari tidak terdampak. Jadi mereka tetap bisa beroperasi seperti biasa. Nah, ternyata sebelum sampai di Rumah Sakit Putri Bidadari, ibunya sudah melahirkan dan kebetulan saya memang ada di situ. Ibunya mungkin udah nggak tahan ya, udah kontraksi di jalan, akhirnya ibunya melahirkan di dalam ambulan dan anaknya kembar, tapi ya ibunya sehat, anaknya juga sehat. Dalam momen haru di dalam ambulans, Afrija membantu Razula melahirkan 2 bayi perempuan kembar dengan selamat. Bayi pertama Hana lahir dengan berat 2,3 kg dan Hani lahir dengan berat 2,1 kg. Kedua bayi sehat dan segera mendapat perawatan setelah kelahiran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemerintah mempercepat pemulihan akses darat di wilayah Sumatera pasca bencana. Beberapa daerah bahkan telah pulih 100%, sementara titik kritis masih menjadi fokus perbaikan. Pemerintah terus mendorong pemulihan akses darat di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. BNPB melaporkan sejumlah daerah bahkan telah berhasil memulihkan infrastruktur hingga 100%. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharri menyebut, sejumlah titik krusial menunjukkan kemajuan signifikan berdasarkan data Kementerian PUPR. Pemulihan sektor darat difokuskan pada perbaikan jalan dan jembatan yang sempat terputus. Di Kabupaten Biren, Aceh, beberapa titik infrastruktur dilaporkan telah rampung sepenuhnya. Namun tantangan masih dihadapi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, di mana akses kendaraan roda 4 belum sepenuhnya normal akibat longsor yang masih dalam proses pembersihan. Beberapa titik jembatan di dalam Kabupaten Biren ya sudah 100%. Kemudian ini Kutablang ini jalur timur yang merupakan prioritas penanganan karena menghubungkan antara Banda Aceh dan Medan. Bisa kita lihat bahwa ada beberapa jembatan yang sudah fungsional, Meredu, Tepin Mane, Alukulus, Rongka, Welhi, Lempahan, dan Mengkudu. Ini pada umumnya berada pada jalur penghubung antara Biren dan Bener Meriah. Ini merupakan jalur krusial karena salah satu titik atau ruas jalan yang kita harapkan nanti bisa segera terhubung. Kementerian PU menyampaikan bahwa ini targetnya hampir semua dari titik-titik jalan maupun jembatan ini akan diupayakan selesai tidak lebih dari akhir Desember. Akses jalan ini tahap demi tahap itu bisa terbuka dan kita harapkan pada akhir Desember itu sudah bisa ditempuh baik roda 2 dan roda 4. Tentu saja arus orang, barang, alat berat, logistik dan lain-lain itu akan bisa lancar dan proses pemulihan di awal tahun nanti akan lebih cepat dan signifikan. Selain jalur utama, pemerintah juga mengupayakan pembukaan akses melalui jalur lintas barat dari Nagan Raya menuju Aceh Tengah. Penyelesaian jembatan Kureng Betong menjadi fokus utama dengan progres mencapai 70% dan ditargetkan rampung akhir pekan ini. Percepatan ini dinilai penting untuk melancarkan distribusi logistik dan mendukung pemulihan ekonomi serta sosial masyarakat pada awal 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf juga menyerahkan bantuan bagi penyandang disabilitas terdampak banjir bandang di Sibolga, Sumatera Utara pada 21 Desember 2025. Bantuan juga diarahkan untuk mendukung rehabilitasi sosial dan pemulihan psikososial penyandang disabilitas.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial bersama Komisi Nasional Disabilitas serta RBM, Hepata, HKBP Sibolga menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas terdampak banjir bandang di Sibolga, Sumatera Utara. Bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dan juga sembako diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf pada 21 Desember 2025 kepada para penerima manfaat. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, kursi roda, dan alat bantu jalan. Melalui pemberian bantuan ini, pemerintah memberikan pelindungan jaminan sosial dan pemulihan bagi kelompok rentan terdampak bencana. Bantuan juga diarahkan untuk mendukung rehabilitasi sosial dan pemulihan psikososial penyandang disabilitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyerap hasil panen cabai dari petani Aceh melalui Perumda Pasar Jaya. Hal ini dilakukan guna menjaga pasokan pangan masa Natal dan Tahun Baru 2026 serta sebagai bentuk dukungan bagi daerah terdampak bencana. Untuk menjaga pasokan pangan di masa Natal dan Tahun Baru 2026, sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera, Pemprov DKI Jakarta menyerap hasil panen cabai dari petani Aceh melalui Perumda Pasar Jaya. Melalui Perumda Pasar Jaya per 19 Desember 2025, Pemprov DKI Jakarta telah membeli cabai dari Aceh sebanyak 1,4 ton. Seluruh cabai dari Aceh tersedia di pasar seluruh Jakarta, termasuk semua gerai Pasar Jaya. Tidak hanya pembelian jangka pendek, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong kerjasama berkelanjutan melalui skema kontrak farming agar pasokan ke Jakarta tetap terjaga dan petani memiliki kepastian pasar. Kalaulah kita punya kontrak farming dengan wilayah setempat, kalau memang nanti teman-teman kita, saudara kita di Aceh bisa mengadakan untuk stok cabai di Jakarta, itu akan jauh lebih baik lagi. Yang berbahagia bahwa kita bisa mendistribusikan cabai-cabai yang memang dari Aceh yang datang ke Jakarta, dan alhamdulillah ternyata banyak sekali orang yang beli. Kualitasnya cukup baik, sangat baik. Langkah ini dinilai menjadi upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Jakarta, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan petani daerah yang terdampak bencana. Melalui Pasar Jaya, Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen untuk menampung hasil panen berikutnya dari berbagai kawasan terdampak bencana di Sumatera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase pemulihan. Pemerintah mulai menyiapkan hunian sementara dan tetap bagi warga terdampak untuk mempercepat pemulihan. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini beralih dari tanggap darurat ke fase pemulihan. Pemerintah mulai menyiapkan lahan untuk hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Di Aceh, persiapan Huntara dan Huntap dilakukan di Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gaya Lues, dan Pidi. Di Pidi Jaya, pembangunan Huntara untuk 135 kepala keluarga sudah dimulai, dengan progres sekitar 20% dan ditargetkan selesai dalam 3 pekan. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pembangunan Huntara juga berjalan di beberapa kabupaten kota, termasuk pesisir selatan, Kota Pariaman, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar. Progres tercepat tercatat di Tanah Datar yang sudah memasuki tahap pengecoran kopel pertama dan pemasangan tiang baja ringan. Di Aceh Tamiang, 27 sumur bor telah dibuat bekerja sama dengan TNI, Polri, relawan, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pasokan air bersih bagi warga sambil menunggu pemulihan jaringan PDAM. Untuk hunian sementara, ini yang menjadi atensi utama pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan di lapangan ini sudah mulai menapak pada titik awal recovery, mulai dari identifikasi lahan, penetapan status lahan, penetapan jumlah warga calon penerima, dan seterusnya. Untuk Aceh sudah berprogres di 5 kabupaten kota, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gayo Lues, dan Pidi. Sumut itu 3 kabupaten kota, sedangkan Sumbar 6 kabupaten kota, semuanya sudah mulai. Nanti di setiap Huntara itu juga kita akan pastikan sarana air bersih itu terpenuhi. Tidak hanya di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, kita juga membangun beberapa titik sumur bor yang nantinya bisa menjamin kebutuhan masyarakat. Selain lahan pemerintah, Aceh Tamiang menyediakan 14 titik lahan hak guna usaha milik perusahaan perkebunan untuk hunian sementara. Warga juga dapat membangun huntara di lahan pribadi agar tetap tinggal di lokasi semula. Langkah ini bertujuan memberikan fleksibilitas dan mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa 100 Babinsa TNI dikerahkan untuk menembus medan ekstrim untuk menyalurkan 10 ton bantuan ke wilayah terpencil Bener Meriah, Aceh. Aksi ini memastikan warga terdampak bencana kembali menerima pasokan pangan tepat waktu. Medan berat di Pegunungan Gayo tidak menghalangi 100 Babinsa TNI dalam menyalurkan 10 ton beras ke warga terdampak bencana di wilayah terpencil Bener Meriah, Aceh. Para Babinsa dari Satuan Percepatan Mobilitas Korem 011 Liliwangsa menggunakan sepeda motor trail untuk menembus jalur sempit, licin, dan berlumpur agar bantuan tepat sasaran. Setiap motor membawa sekitar 25 kg beras dan harus melewati jembatan darurat serta kawasan bekas longsor. Komandan kegiatan Letnan Kolonel Patri Andi Arianto menyebut penggunaan motor trail sebagai solusi paling efektif karena kendaraan roda 4 tidak mampu menjangkau medan sulit di Pegunungan Gayo. Selain jalur darat, distribusi juga dilakukan melalui udara untuk memastikan semua wilayah terdampak mendapatkan bantuan. Kehadiran TNI di Aceh, Sumut, dan Sumbar melibatkan lebih dari 36.000 personel yang tidak hanya menyalurkan logistik tetapi juga memperbaiki infrastruktur, memulihkan akses transportasi, dan membantu trauma healing bagi anak-anak terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari TNI Angkatan Darat juga memastikan bahwa bantuan logistik kemanusiaan tetap menjangkau wilayah sulit akses di Aceh Tengah dan juga Bener Meriah pasca bencana. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara dengan mengerahkan helikopter pusat penerbangan Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat mengerahkan helikopter Bell 412 EPI dan helikopter M1 1755 untuk menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah terpencil di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Menggunakan helikopter Bell 412 EPI, TNI AD mendistribusikan 100 kg logistik serta 5 orang dokter spesialis ke Desa Cekal, Kecamatan Timang Gajah. Selain itu, sebanyak 1.000 kg logistik juga dikirimkan ke Desa Perumpakan Benjadi, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Untuk menjangkau wilayah dengan kebutuhan logistik lebih besar, TNI AD juga mengerahkan helikopter MI 1755 yang mendistribusikan 1.000 kg logistik ke Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, serta 1.100 kg logistik ke Kecamatan Mesidah. Penyaluran bantuan melalui udara dilakukan karena kondisi medan dan akses darat yang masih terbatas dan belum dapat dilalui secara normal. Meski dihadapkan pada keterbatasan bahan bakar aftur akibat padatnya aktivitas penerbangan di Bandara Renggele, TNI AD berhasil menyalurkan total 3.200 kg logistik ke wilayah terdampak. Kehadiran bantuan logistik melalui helikopter ini disambut antusias oleh masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan di tengah keterbatasan akses dan dampak bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, TNI Angkatan Darat juga terus berupaya untuk memastikan bantuan logistik menjangkau wilayah terdampak bencana di Aceh. Meski akses darat masih terbatas, ratusan prajurit diterjunkan menggunakan motor trail untuk mengantar bantuan ke daerah terpencil. Saya harapkan kita mendukung pelaksanaan kegiatan kita dan sesuai dengan target hari ini. TNI Angkatan Darat mengerahkan ratusan prajurit menggunakan sepeda motor trail untuk mendistribusikan bantuan logistik beras ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Aksi kemanusiaan ini dilaksanakan selama 2 hari, melintasi jalur kawasan KKA Aceh Utara yang masih sulit diakses akibat dampak bencana. Percepatan distribusi bantuan dipimpin oleh Korem 011 Liliwangsa dengan titik awal keberangkatan dari posko utama BNPB di Lok Sumawe. Sebanyak 10 ton beras diangkut menggunakan sekitar 100 unit motor trail, yakni setiap prajurit membawa beban logistik seberat 25 kg. Sebanyak 5 ton beras disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Selama 2 hari ini kami melaksanakan kegiatan distribusi logistik berupa beras ke Kodim ataupun ke wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah sejumlah 10 ton dengan menggunakan sepeda motor dan jumlah personil yang terlibat saat ini yaitu 100 orang. Kemudian di sini kami juga menjelaskan kondisi jalan yang kami lewati saat ini, ya, yaitu banyak titik-titik yang rusak dan ada juga yang sudah diperbaiki jalan-jalannya. Dalam hal ini Satgas Jembatan dari Zipur sedang memperbaiki. Kemudian saya menekankan dan menghimbau kepada masyarakat, ya, agar tetap sabar untuk melintasinya. Emang kendaraan bisa lewati, ya, 4 roda dan 2 kendaraan. Roda 2 akan tetapi dibuka tutup, ya, karena dari Satuan TNI AD pun dalam hal ini Cipur
memiliki target supaya jembatan itu bisa selesai. Untuk itu sekali lagi dimohon kepada warga ataupun masyarakat tetap bersabar dan tentunya akan diatur buka tutup jalan sehingga semuanya bisa dilalui. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi. Dan saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.